saya selalu sampaikan di awal, Pak Jokowi tentunya sangat menghormati, sangat mendukung proses hukum yang ada. Jessica memindahkan centerpiece, ya, di meja Jessica memindahkan paper bag. Yaitu, satu, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024? Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang merupakan klien dari Mas Aga. Ya. Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, seluruh rumusan unsur itu harus terpenuhi. Kalau Bang Yakub sama Bang Aga, kan yang dihadapi itu kan kasus-kasus besar. Ke Bang Yakub dulu, apalagi ini dari kasus Jessica sampai dengan kasusnya ijazah Pak Jokowi. Di balik layar itu pernah mendapati hal-hal tidak mengenakan nggak? Misalnya kayak ancaman-ancaman tertentu yang mungkin dari pihak yang kontra misalnya gitu. Kalau ancaman yang berlebih itu sih mungkin tidak pernah ya, puji Tuhan yang untungnya. Tapi kalau adanya tadi bully-bully, kemudian ada tuduhan-tuduhan yang agak macam-macam, ya itu mungkin ya beberapa kali lah ada juga gitu. Tapi ya itu kita tidak pernah melihat itu sebagai sesuatu yang harus kita seriusi juga ya. We take it easy aja. Selama itu tidak membahayakan keselamatan yang terlalu berlebih, ya kita sih melihatnya itu resiko dari pekerjaan lah. Tapi sering konsultasi dengan ayah nggak ketika menghadapi tantangan-tantangan di balik layar seperti itu? Pasti, itu pasti. Memang kenapa juga tadi saya sampaikan ini suatu privilege, karena memang saya melihat ayah itu memang sebagai seorang, bukan hanya seorang idol, tapi seorang mentor juga. Dari sisi kehidupan, dari sisi pekerjaan. Jadi banyak hal yang tentunya kalaupun ada hal-hal yang mungkin masih ada keraguan, atau kadang-kadang untuk melangkah masih agak mikir, tentunya kita konsultasi. Ini kan putranya yang bicara ya, kita lihat dulu cuplikan dari apa kata Pak Otto. Dia pulang dari Amerika, setelah pulang dari Amerika sekolah, suddenly dia bilang pada saya, dia tidak akan mau jadi lawyer, dia mau berbisnis. Saya waktu itu sedikit agak kecewa, tapi saya bilang ya oke, it's up to you, saya bilang, ya kan. Tapi ketika saya memutuskan menjadi Wamenko, 1 bulan kemudian setelah itu dia bilang, "Pak, saya tahu kau mau berbakti di sana. Saya akan mau tampil jadi lawyer lagi, saya ambil kali kantor." Yakub Hasibuan. Iya, jadi akhirnya dia yang meneruskan kantor saya. Apalagi sekarang Bang Yakub ya, ini menjadi kuasa hukum kasus ijazah Pak Jokowi. Iya, itu betul. ada peran Bang Otto nggak di situ? Enggak, sama sekali, karena dia sekarang kantor sudah diambil alih sama dia total. Saya nggak pernah ngurusin itu kantor lagi. Nggak berkonsultasi atau memberikan nasihat. Ini kan yang ditangani mantan presiden loh. Kasus Ya, besar, artinya Bang. dia yang sebagai dia kan main leadernya di sana. Ya, tentunya karena kasus ini dulu sebelum dia tangani, artinya sebelum dia yang ambil alih jadi leader di dalam perkara itu, saya kan dulu yang megang perkara itu Pak Jokowi. Ya. Kira-kira 2 tahun yang lalu, pada waktu itu Pak Jokowi masih presiden, ya kan? Nah, waktu itu saya tangani, Yakub ada di situ, tapi dia masih belum aktif karena dia nggak mau jadi lawyer sebenarnya. Tapi dia sekali-sekali dia ikutlah sidang apa sekali-sekali ikut. Benar, gimana tanggapannya? Betul sih, memang itu realitanya. Jadi Ya pasti mengiyakan, masa enggak? Karena memang kan yang dimaksud tadi oleh Papa, memang 2020 kan pulang habis S2 dari New York, pulang COVID, dan di situ COVID memang pertama dari sana dapat banyak sekali insight, ide-ide. Oke, kita coba bikin startup, oke kita coba bantu yang lain, kita buat platform ini, punya bisnis idea, biasalah. Baru pulang dari US biasanya terinspirasi. Udah gitu COVID juga, di mana memang semuanya hampir shutdown, lawyering juga, semua profesi lah, bukan hanya lawyering, mencari equilibrium baru, mencari the new normal. Jadi waktu itu masih kurang tertarik lah untuk full time kita terjun di lawyering. Tapi sejalannya waktu, seiring waktu, kita makin dari yang mungkin 20% lawyering, jadi 50%, jadi 80%, tapi 100%-nya itu memang benar lompat full time, tidak mengerjakan yang lain lagi. Itu purely ketika memang Papa ditunjuk menjadi Wamenko. Oke, senafas ya, sejalan dengan saya. Nah, kalau Bang Aga jangan senyum-senyum aja nih Bang Aga. Tantangan paling berat yang pernah dihadapi dan ada nggak ancaman dari kasus-kasus sangar yang pernah ditangani? Kalau ancaman ke saya pribadi sih jujur alhamdulillah sampai sekarang belum pernah. Dan jangan sampai pernah, berarti kan belum pernah, belum pernah sekarang.
Cuma kalau sama kayak Yakub tadi, cyberbullying atau apa pasti ada lah. Kalau saya juga orang tipe yang jujur, mungkin sama kayak Amel ya, suka nge-scroll gitu, ada komen. Banyak aja yang komen, hate comment sih pasti ada. Lu juga pasti ada kan? Banyak. Ada. Waktu Sambo juga ya? Ada, banyak. Yang Itu komen paling itu banyak. banyak itu komen kayak, ini pengacara kemarin sore, ini kayaknya masih magang. Waktu itu padahal saya mungkin mukanya muda kan. Ini pengacara magang ngerti apa sih? Tapi ya udah, kita mikirnya sih Baper nggak? Enggak lah, makanya sama kayak Yakub tadi juga. Memilih kasus itu pertimbangannya apa sih? Oh ini aku terima, yang itu enggak gitu. Jadi gini, klien tuh datang ke kita pasti kan, konsultasi dulu. Kita lihat data-datanya, berkasnya, dokumennya, kemungkinannya seperti apa. Nah, pada prinsipnya advokat itu tuh tidak boleh menolak klien. Kita itu boleh menolak klien apabila bertentangan dengan hati nurani kita. Nah, misalnya, Pak, saya ini dituduh membunuh dengan pisau yang saya bunuh ini. Dia cerita, dia terbuka sama saya. Kenapa kamu bunuh? Motifnya apa? Ternyata memang saya nggak suka sama dia dan saya juga ngebunuh keluarganya segala macam. Bisa aja kan orang datang seperti itu. Saya menolak untuk membela itu. Saya boleh menolak karena itu bertentangan dengan hati nurani saya. Tetapi apabila ada perkara lain, perkaranya simpel, misalnya perceraian gitu. Perceraian dan menurut saya juga ini ya patut saya bela ya. Saya harus membela itu. Sehebat-hebat abang berdua ini bukan pengacara yang punya gunung ya, jadi biasa aja ya. Karena ada pengacara yang punya gunung kan, banyak gunungnya kan, iya ya, jadi belum ada apa-apanya lah. Kalau punya mobil seharga gunung termasuk nggak? Wah. Pertanyaanku adalah, masih ingat nggak momen pertama kali masuk ke ruang sidang? Seberapa deg-degannya, nervousnya, dan apa yang ada di pikiran? Ketakutan apa sih yang terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah followers mempengaruhi red card nggak sih? Jujur. Ada beda CP nggak Iya, ya? beda Gitu, kontak person antara lawyer, atau semakin tinggi followers semakin mahal harga lawyernya, kita nggak tahu. Sejamnya kayak satu story. Atau bisa bundling gitu, dapat menangani kasus include 3 story gitu, misalnya. Kita nggak tahu. Enggak, itu Gian itu. Silakan mungkin Bang Yakub dulu. Iya, kalau pertanyaan pertama Bang, masih ingat exactly kapan pertama dan ada deg-degannya. Maksudnya nggak perlu bohong lah, memang pastilah namanya pertama kali kan ada deg-degannya. Deg-degannya kenapa? Takut salah ngomong. Kenapa? Karena kita bukan mewakili diri kita sendiri. Kalau kita hanya put ourselves on the line, yang beresiko menerima ganjarannya itu diri kita, aman. Tapi nyawa orang di tangan kita. Itu kasus pertamanya apa? Kasus pertama yang pertama kali magang, Jessica. Iya. Jessica langsung. Kasus Jessica Wongso itu pertama kali yang memang di sidang baca berkas full dari awal sampai akhir. Kalau yang kedua mungkin Bang Ragahdo berpendapat lain. Kalau saya Kok bisa? Kok bisa? Nuduh nih, mungkin nggak tahu. Kan mungkin saya bilangnya. Kalau menurut saya tidak. Kenapa? Sama. Karena banyak sekali juga lawyer-lawyer yang kita tahu jam terbangnya tinggi, tapi tidak main Instagram juga, tidak punya sosial media juga. Jadi memang sosial media tidak menjadi suatu acuan lah. Kalau masalah follower, kita kalau di dunia lawyering, kayaknya follower sosial media jujur menurut saya nggak ada pengaruhnya sama red card. Karena ini juga saya sampaikan di beberapa kesempatan kalau ditanya sama orang, ini bukan pelajaran hidup ya, apa hal yang diajarkan oleh ayah saya sama saya nih. Kapan keadilan itu mulai kamu tentukan? Saya bingung kan ditanya kayak gitu kan. Apakah ini nanti pada saat mulai sidang, apakah pada saat putusan, apakah pada saat tahap 1 dan lain-lain. Ternyata ayah saya bilang, keadilan itu mulai kamu tentukan pada saat kamu menentukan fee. Kok bisa? Ayah saya simpel, dia bilang, kamu yang datang ke kamu ini seorang konglomerat, perkaranya sama seorang yang bertani setiap hari, dia punya sawah, tapi untuk mendapatkan uang seperti konglomerat ini, dia harus menjual seluruh sawahnya. Datang ke kamu, perkaranya sama. Konglomerat ini kamu charge Rp10. Sedangkan petani ini juga kamu charge Rp10. Perkaranya sama. Itu adil nggak menurut kamu? Sedangkan dia harus jual seluruh sawahnya, orang ini mungkin punya Rp1.000. Di situ kan nggak adil dong. Nah di situ makanya kamu udah harus bisa melihat background seseorang, bagaimana kamu menangani perkara itu, dan apakah itu akan menyusahkan dia apa enggak.
Jadi kalau saya bilang fee-nya itu pengaruhnya dari mana? Bukan dari follower tentunya, tapi kita lihat hal-hal seperti itulah. Tingkat kesulitannya, background orang ini seperti apa. Kan nggak mungkin juga saya megang perkara tapi saya nyekek dia gitu, bikin dia susah, kan yang ada saya yang dosa dong. Padahal kan saya harusnya membela dia. Dan banyak juga perkara yang saya pegang sama Yakub juga pasti sama. Kita megang perkara-perkara pro bono juga banyak kok. Berseberapa banyak perkara pro bono Cukup yang banyak pernah lah, cukup banyak kok. diatasi? Cukup banyak kok. Oke. Tapi kan ya gini, kayak Yakub gitu, perkara yang ada di TV, saya perkara di TV kan mungkin ya ada juga mungkin yang pro bono, ada yang enggak ya. Cuma kan hal-hal yang pro bono kan belum tentu terekspos di media gitu. Kasus pertama langsung Jessica Wongso. Itu, Kak. Dan itu kasus yang ada perubahan di negeri ini. Televisi live berhari-hari, terus menerus. Kadang-kadang menurut saya sudah pelanggaran etik dan lain sebagainya. Dan dirimu ada dalam sorotan itu gitu loh. Dan orang semua saat itu memusuhi Jessica Wongso dan langsung menuduh sebagai pembunuh kan. Iya, betul. Nah gimana rasanya di kondisi seperti itu? Nah, kalau sekarang kita melihat ke belakang, baru kita menyadari, Kang, ternyata memang dulu tekanannya cukup tinggi. Dari sisi trial by the press-nya juga cukup tinggi, belum ada putusan hakim tiap malam Sudah dulu, pengadilan berdebatnya jaya. luar biasa, pro dan kontranya luar biasa, konspirasinya juga banyak sekali kiri kanan. Tapi ketika kita menjalani dulu, mungkin karena kita suka, passion dan juga adrenalin, jadi dulu tidak berasa bahwa itu sebagai suatu tekanan atau ada suatu beban yang besar pada saat menangani. Jadi sekarang kalau kita melihat ke belakang, barulah kita melihat itu luar biasa. Kalau dulu mungkin ya kita juga karena pertama mungkin ya Kang. Jadi apa memang begini ya? Kita kan nggak tahu standarnya benchmarknya gimana. Apa memang begini ya? Tapi ada kalimat Jessica Wongso nggak pernah bisa dilupa. Banyak momen-momen yang memang kita, banyak yang saya pribadi tidak lupa dari yang beliau Contohnya katakan. satu aja, Bang. Salah satunya ya mungkin beliau katakan saya tidak melakukan, silahkan saja. Jadi mungkin bisa dikonfirmasi, saya nggak tahu apakah Ya saya sampai pernah Pak cerita ini. Otto pun mengatakan Iya, jadi waktu itu sedang diskusi biasa antara klien dan lawyer kan diskusi. Di situ tentunya saya menanyakan apakah Anda melakukan atau tidak. Karena tentunya cara pembelaannya berbeda. Dan kalau Anda berbohong, saya akan mundur. Karena tidak sesuai dengan hati nurani tadi yang disampaikan. Di situ Jessica mengatakan, saya tidak lakukan dan silahkan saja. Dan ini sebelum persidangan ya. Silahkan saja nanti Bapak lihat, Om lihat bahasanya waktu itu. Silahkan saja Om lihat nanti di persidangan. Kalau memang Om lihat fakta bahwa saya berbohong atau saya melakukan, silahkan mundur. Wah, disitulah mungkin kita sebagai tim, bukan hanya saya. Satu tim kita melihat, oke, mari kita berjuang. Karena memang beliau sudah mengatakan itu, dan resikonya juga ada. Kalau memang berbohong kan, kami akan mundur. Dan sampai berjalan persidangan, ya kami yakini, ya beliau waktu itu tidak bersalah. Walaupun kembali, sekarang sudah ada putusan yang harus kita hormati. Jadi ya, mau tidak mau ya putusan apapun itu, asasnya harus tetap kita hormati. Setelah kasus Jessica, bagaimana, ada line kah untuk membedakan yang mana kawan, yang mana lawan di luar sama di dalam ruang sidang gitu? Karena yang kita tahu lah Kak Yakub, Kak Aga itu kan deket banget gitu. Misalnya kemana-mana nongkrong. Pernah nggak sih pas lagi kemarin ada kasus ya 2024 ya Kak? Iya, ya 2024 Pilpres. ada kasus sempat Berhadap-hadapan. Iya, berhadap-hadapan. Setelah itu nongkrong bareng dan ngobrolin tuh pernah atau tidak? Atau ada line di mana kalau kasusnya sedang berjalan kita nggak boleh ngobrol? Nah, oke, jangan ngobrol dulu, kita harus jeda sesaat lagi. Oke, akan kembali. Yeay. Itu mungkin suatu privilege ya, punya mentor seperti ayah saya. Kebetulan mungkin kalau orang objektif menilai, mungkin agak sedikit punya kemiripan kali ya. Semakin besar suatu kasus yang ditangani, harus semakin mahal outfit yang digunakan. Betul apa tidak itu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.